191 Haddatsana Abul Yaman telah membacakan hadis kepada kami, kata Imam Bukhari, Abul Yaman dan seterusnya. Kemudian dari Siti Aisyah, anna Aisyah, tak sesungguhnya Siti Aisyah, qalat, berkata Siti Aisyah, lamma thaqula, pada saat menjadi berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, washtadda, dan makin parah bihi terhadap Nabi, wajahuhu, sakit beliau, ista'dzana, maka Nabi waktu itu meminta izin azwajahu, kepada istri-istri beliau, bi ayyumarrodo, dalam hal merawat sakit beliau itu, bi baiti, di rumahku, kata Siti Aisyah. Itu Nabi memohon kepada para istrinya supaya diizinkan selama sakit dirawat di rumah Siti Aisyah saja. Fa'adzinna, maka mengizinkan itu para istri Nabi lahu, kepada beliau. Fakhroja, maka keluar Nabi SAW baina rajulaini, yang dipapah oleh dua orang laki-laki, takhuttu, yang melangkah Nabi, rijlahu, dua kaki Nabi, fil ardi, di muka bumi, baina Abbas, antara yang mengapit beliau itu yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, wa rajulin akhar, serta seseorang yang lain, seseorang yang lain yang qala, berkata, siapa? Ubaidullah. Fa akhbartu, maka mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abbas, aku mengabarkan Abdullah kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, maka berkata, atadri, apakah kalian tahu, manir rajulu, siapa orang yang lainnya, laki-laki lainnya yang mengapit itu? Siapa laki-laki lainnya yang mengapit Nabi itu selain Abbas? Qala huwa Aliyun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa kanat, dan ada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, tuhaddisu, menceritakan hadis Siti Aisyah, annan Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, ba'dama dakhala, setelah beliau masuk baitahu, kepada rumah beliau, washtadda wajahuhu, dan makin berat sakit beliau itu, hariku tuang atau banjurlah gitu kan, atau tuangilah dengan air alaya kepadaku, min sab'i kirobin, dari 7 ember atau 7 wadah air, lam tuhlal, yang belum dibuka, alqiyatuhunna, itu tali-tali itu ember tadi, la'alli, supaya aku ahadu, bisa membuat perjanjian, bisa berjumpa, bertemu, ilan nasi, dengan orang-orang. Oh, jadi dan didudukkan Nabi bimikhdabin, dalam sebuah bejana air, di Habsota, itu milik Siti Habsah, zaujin Nabiyyi, itu istri Nabi SAW. Semua taufikna, kemudian kami semua melihat, nasubbu, memandang, nasubbu, kami mengucurkan alih kepada Nabi, tilka, itu air tadi, hatta topiko, sehingga beliau melihat, yushiru, berisyarat ilaina, kepada kami, an qad fa'altunna, bahwa cukuplah kalian sudah mengguyur Nabi dengan 7 kali air tadi. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar, ilan nasi, menuju orang-orang. Ini hadis bercerita kaitan masalah air, juga masalah wudhu, tetapi yang dikaitkan dengan saat-saat Nabi SAW dalam keadaan sakit keras. Nabi SAW itu sakit keras itu pada saat beliau menjelang wafat saja. Pada saat beliau menjelang wafat, disebutkan di sini, Nabi SAW memohon kepada istri-istri beliau, yang saat itu ada 9,
9 orang yang setiap saat itu beliau bergilir gitu kan, memiliki istri yang ya karena istrinya semuanya ngumpul di satu tempat, satu lokasi di sebelah Masjid Nabawi, beliau suka memohon pada saat sedang sakit itu memohon izin kepada istri-istri yang lain yang suka digilir itu, pada saat sakit ini izinkanlah saya berada di rumah Siti Aisyah. Istri beliau saja Siti Aisyah. Istri-istri yang lain mengizinkan silahkan. Karena Nabi untuk berjalan saja agak susah kan. Perlu dipapah oleh 2 orang sahabat. Dalam hal ini yang memapah beliau itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, dan Sayyidina Ali, mantu beliau. Agak sulit dalam keadaan sakit, agak berat gitu kan waktu itu, yang ujungnya nanti membawa Nabi jadi wafat, menjelang wafat beliau. Sakitnya itu pada saat itu saja menjelang wafat. Para istri Nabi yang lain mengizinkan, silahkan saja Nabi di rumah Siti Aisyah. Nah, kita tahu terakhir dan wafat beliau juga nanti di rumah Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah itu yang mana? Yang sekarang menjadi tempat kubur Nabi itu. Itu rumah Siti Aisyah. Dulu itu adalah kamar Siti Aisyah di situ. Karena ada ketentuan bahwa seorang Nabi di mana beliau wafat, di situ harus dikubur. Maka beliau saat itu juga dikubur di tempat meninggal beliau, yaitu kamar atau rumah Siti Aisyah. Yang sampai sekarang ya jadi tempat makbaroh atau tempat pekuburan Nabi. Nah, istri-istri beliau itu mengizinkan. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada saat itu Nabi dalam keadaan boleh dikatakan mungkin panas gitu, sakit panas. Beliau meminta kepada para sahabat, bukan para sahabat, para istri beliau gitu kan, kepada istri-istri, tolong diguyur saya pakai air gitu kan. Sebanyak 7 kali, 7 irob di sini artinya dari wadah semacam ember gitu. 7 kali. Nah, kata 7 kali itu memang kata-kata ganjil itu. Jadi senang kalau untuk kita juga dalam keseharian misalnya pakai jumlah-jumlah ganjil lah. Kalau kita mau mandi 3 kali gayungan, misalnya sebelah kanan, sebelah kiri juga 3. Nah, itu mengikuti sunnah Nabi dalam menggunakan kata-kata ganjil. Nah, saat itu sebagaimana kita diketahui, seorang yang mukmin itu saat sakaratul maut itu dalam keadaan panas karena suka keluar keringat kan gitu. Suka ngesang kan. Itu dicirikan begitu. Nabi juga nampaknya dalam keadaan panas sehingga minta diguyur air. Walaupun saat itu belum menemui ajal Nabi, masih segar lagi beliau itu. Karena setelah dikasih air beliau segar lagi dan bisa berbicara kepada para sahabat yang menunggui saat itu di luar rumah beliau. Tetapi menjelang-jelang dicabut nyawa itu Nabi juga begitu, minta air, tolong air gitu. Karena panas beliau itu kan, untuk diusapkan di muka. Itu Nabi itu. Apalagi bukan Nabi itu, dalam keadaan seperti itu, tetapi dicirikan orang-orang beriman itu, orang yang baik kata gitu, suka keluar keringat pada sakaratul maut. Memang panas itu, tidak menyenangkan itu, atau dalam keadaan sakit pada saat dicabut nyawa itu. Ini menceritakan tentang itu, bahwa Nabi menggunakan air saat-saat beliau sakit. Mungkin bahasa sekarang dikompres. Kompres dalam keadaan panas. Tetapi yang dimaksud inti utama cerita di sini itu adalah penggunaan airnya. Jadi boleh dituangkan oleh orang lain karena dalam keadaan sakit, dan Nabi pada saat itu duduk dekat tempat air, misalnya di jamban kalau saat kita ini. Kemudian di hadis nomor 4 atau 192.
Ini hadis menceritakan hal yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Haddatsana Khalid dan seterusnya. Kemudian karena ada ammi pamanku yuksiru membanyakkan minal wudu'i dari melakukan wudu. Qala berkata itu perawi hadis Abdullah bin Zaid kepada Abdullah bin Zaid, akhbirni, ceritakanlah kepadaku, kaifa ra'aitan nabiyya, bagaimana halnya engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau melakukan wudu. Kira nggak apa-apa diulang-ulang supaya kita makin dekat ke cara Nabi melaksanakan ibadah ini, yaitu wudu. Nah, maka Abdullah bin Zaid itu meminta ditaurin dengan satu gayung bin ma'in dari air. Maka beliau itu melakukan pembersihan ini telapak tangan. Meminta air ala yadaihi di kedua tangan itu Abdullah bin Zaid. Agosalahuma, maka beliau itu mencuci kedua telapak tangan itu salah samirorin sebanyak 3 kali. Ini saya kira bisa menjadi patokan kita diulang-ulang karena ini perbuatan keseharian supaya kita juga setidaknya mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Setelah mencuci 2 telapak tangan, jadi permulaan wudhu itu, semua ada khola, kemudian beliau memasukkan yadahu tangannya fitauri di wadah air itu, maka beliau melakukan kumur-kumur, wastan syaruk dan menghisap air, salah samarrotin sebanyak 3 kali, min gurfatin wahidatin dari sekali tiukan. Artinya kumur-kumur dan menghisap air ke hidung itu cukup dari satu tangan gitu. Jadi bisa kumur-kumur, sebagian dihisap ke hidung. Nah, yang seperti itu perlu diulang-ulang supaya kita menjadi kebiasaan itu kan. Bagaimana menjadikan kebiasaan itu harus perulang-ulangan supaya nanti menjadi satu habitual, kebiasaan yang di bawah sadar. Nah, karena dalam keseharian kita itu melakukan segala sesuatu itu umumnya 80% di bawah sadar. Jadi kalau kita wudhu juga, kalau sudah terbiasa begitu, nanti akan melakukan seperti itu. Jadi tanpa disadari, cukup dari satu tangan itu saja. Seperti yang dilakukan oleh sahabat yang menyontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu tangan itu menyiuk air bisa untuk berkumur dan juga bisa untuk menghisap air ke hidung. 3 kali dilakukan dari satu tangan. Semua adukala, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan yadahu tangannya, pagutaropa, kemudian menyiuk air gitu, pihak dengan tangan itu, pagosala, maka Abdullah bin Zaid itu menyuci wajahnya samarrotin 3 kali. Setelah menghirup air ke hidung dan juga ke mulut, melakukan nyuci wajah. Nah, memulai wudhu itu di sini. Jadi niat wudhu itu mulailah pada saat kita nyuci wajah. Di sana kumandangkan niat kita. Karena setiap amal-amalan itu bergantung sahnya itu terhadap niat. Jadi rukun pertama dari suatu perbuatan itu niat. Maka karena memulai wudhu, rukun wudhu yang pertama itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itulah niat kita memandangkan di dalam hati. Sampah. Kemudian magosala yadai. Kemudian Abdullah bin Zaid itu mencuci 2 tangannya ilal mirfaqaini sampai ke 2 sikunya. Marrota ini 2 kali. Setelah cuci wajah 3 kali, dengan catatan wajah itu selengkap dari mulai ujung-ujung telinga, dari atas tempat tumbuh rambut sampai ini dagu. Dan cuci tangan dari ujung jari sampai ke ini siku, kedua siku. 2 kali. Suma akhoda biyadihi, kemudian mengambil air, itu Abdullah bin Zaid.
dengan tangannya, pamasah maka mengusapkan itu Abdullah bin Zaid ru'sahu terhadap kepala beliau, fa'adbaro kemudian membelakangkan bihi dengan tangan tadi, waqbala dan mengedepankan, artinya ke depan ke belakang, seperti yang pernah ya dilakukan dari depan dulu ke belakang. Dengan asnya itu atau ini adalah di jari jempol di telinga kita. Cuma gosala kemudian mencuci Abdullah bin Zaid rijlahi kedua kakinya. Pakola maka kemudian berkata Abdullah bin Zaid, hakadha demikian itulah ru'ayatu saya melihat an-Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau beliau berwudu. Cara itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Musaddad telah berkata Musaddad, Haddasana Hamad dan seterusnya, an Sabit an Anasin dari Anas, anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a beliau meminta biinain dengan tempat air, biinain dengan satu wadah, mimmain yang berisi air, tempat air. Pautia maka dikasih itu Nabi bikodahin rohin dengan satu tempat air yang cukup besar. Fihi di dalam itu syai'un mimmain ada sedikit air. Bahwa doa maka Nabi menyimpan asabi'ahu dalam jari-jari beliau itu fihi di dalam tempat air. Qala berkata Anasun Anas, faja'altu maka aku melihat, anduru aku memperhatikan ilal ma'i ke dalam air yang bu'u mengalir itu air menjadi semacam mata air mimbaini asobihi dari antara selak-selak jari Nabi. Ola berkata Anas fajartu maka aku mengira man orang-orang tawaddu'a yang berwudu ma baina sab'ina ila samanina, orang-orang yang berwudu dari wadah yang dialiri air dari selak-selak jari Nabi itu sebanyak 70 sampai 80 orang yang wudu. Nah, ini seperti yang disampaikan pada hadis sebelumnya perihal mukjizat Nabi yang beliau bisa mengeluarkan air dari selak-selak jarinya, mengucur gitu kan, keluar air dari selak-selak jari beliau, dan air itu cukup untuk wudu sejumlah 70 sampai 80 orang. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang babul wudu bil muddi. Bab melakukan wudu hanya dengan satu mud. Hadis yang pertama, haddasana berkata Abu Nu'aim qala haddasana Ma'mar, sami itu saya mendengar Anasan Anas, yaqulu berkata Anas, karena ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yausilu beliau mandi, atau ada yagtasilu beliau berharap untuk melakukan mandi, bisoi dengan ukuran air sejumlah satu so' ila khamsati amdadin sampai 5 mud. Wa yatawaddau dan beliau berwudu bil muddi dengan air 1 mud. Nah, ini kita bayangkan di negeri Madinah saat itu air itu agak sulit kan di daerah gurun sampai sekarang juga kan agak tidak seperti kita hijau gitu kan di sekitar itu, maka jumlah air juga terbatas. Nah, saat itu Nabi SAW beliau bisa mandi dengan air cukup ukuran 1 sok. 1 sok itu kan ukuran zakat fitri itu 2,5 kilogram. Nah, kalau diliterkan itu sekitar 3,5 liter. Berarti Nabi SAW bisa mandi cukup dengan air sejumlah 3,5 liter. Kalau kita kira-kira bisa tidak itu? Tidak, mungkin 3,5 liter itu 1 siup. Karena berlimpahnya air gitu kan. Nah, kalau Nabi itu dengan 3,5 liter. Artinya Nabi juga di sini mengisyaratkan kepada kita berhematlah. Walaupun zaman Nabi air di permukaan bumi ini mungkin masih melimpah, gitu kan. Tapi sekarang juga sebetulnya masih melimpah di laut mah, gitu kan. Hanya di kita aja itu sudah mulai kering, ladang sudah tidak ngalir lagi. Nah, tetapi di sini Nabi memberikan isyarat berhematlah menggunakan air.
Termasuk di keran-keran masjid kita juga nanti harus gunakan keran yang kalau tidak ada tangan itu stop harusnya gitu. Saya kira sudah ada ya di pasaran, itu perlu itu aja supaya berhemat. Kita ajarkan menghemat air, termasuk hemat listrik. Pokoknya kita jangan boros gitu kan. Karena boros itu isrof, tidak disukai Allah. Termasuk dalam penggunaan air. Dengan 3,5 liter saja bisa mandi besar. Ya, pokoknya bagaimana meratakan seluruh air ke permukaan tubuh itu dengan air yang terbatas. Harusnya bisa. Paling-paling beliau sampai 5 mud. 5 mud, kita tahu 1 mud itu satu genggaman seperti beas. Kita ambil segini, itu 1 mud. Nah, air juga 1 mud, 5 mud itu 5 siukan. Paling berapa liter kan? 2 liter lebih paling itu. Ternyata beliau bisa mandi dengan 5 mud. Wa yatawaddau, dan beliau wudu bil muddi dengan 1 mud. Wudunya juga cukup sedikit saja dengan air yang hanya 1 mud itu bisa. Nah, nanti dalam bahasa kita itu air sedikit, air banyak. Tapi air sedikit juga kalau itu suci bisa dipakai wudu. Nah, kecuali kalau terkena najis, langsung otomatis najis tidak boleh dipakai. Air sedikit itu. Itu Nabi bisa berhemat hanya menggunakan ukuran 1 sok tadi. 1 sok itu ya menurut ukuran kita itu diliterkan kira-kira 3,5 liter. Jadi kalau mau zakat fitri kita menggunakan beras pakai literan 3,5 liter. Tapi kalau pakai kiloan 2,5. Terus babul masih ala ghufran. Bab mengusap pada saat wudu itu ke dalam atau kepada 2 sepatu. Haddatsana dan seterusnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi, dari Nabi SAW, anna sungguhnya Nabi masaha mengusap Nabi ala kufain terhadap 2 sepatu. Wa Abdullah bin Umar, dan sesungguhnya Abdullah bin Umar sa'ala bertanya Umar kepada Umar bapaknya andalik perihal ngusap sepatu itu. Faqala, berkata Umar, na'am, betul Nabi pernah melaksanakannya. Idza haddasaka, apabila bercerita kepadamu syai'an sesuatu, Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tas'al, maka jangan tanya engkau anhu, dari Sa'ad itu, goirohu, selain daripada Sa'ad. Nah, di sini memang menurut pembahasan Ibnu Hajar, laisa fil masih ala kufain ala sahabati ikhtilafun. Menjadi sudah kesepakatan walaupun di kalangan para fuqaha terjadi perbedaan pemahaman tentang mengusap 2 sepatu, tetapi menurut Ibnu Hajar itu adalah sesuatu yang yakin ada itu. Bahwa Nabi pernah melakukan mengusap sepatu pada saat wudu. Hanya nanti terbagi 2 pemahaman dalam fikih, mengusap sepatu saat keadaan mukim itu saat kita tidak bepergian, dan saat kita safar, saat bepergian. Nah, kalau saat bepergian bisa 3 hari 3 malam tanpa buka sepatu, terus-terusan sepatu dipakai, sholat juga pakai sepatu, gitu kan. Dengan catatan sepatunya yang menutup kedua mata kaki. Dan dimasukkan ke dalam sepatu itu kaki kita saat kita sudah wudu. Ini diulang-ulang ini. Imam Bukhari mengulang-ulang terus ini. Seolah agak-agak bosan juga mungkin kita ya. Tapi mudah-mudahan maksudnya adalah tujuannya mengingatkan. Karena ini perbuatan kegiatan kita sehari-hari. Sehari-hari yang harus dilakukan oleh kita dan kita upayakan supaya dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Faqad asyara, dan telah berisyarat Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bil ummi, dalam kitab ila inkari dzalika alal Malikiyah. Artinya menurut Imam Malik itu ngusap sepatu itu tidak ada gitu kan. Tidak terlalu penting. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i justru itu adalah perbuatan Nabi. Ada dan sudah dikenal baik di kalangan para sahabat
Sehingga menurut Imam Bukhari itu tidak, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada ikhtilaf perihal ini. Dan seterusnya, tetapi mengusap sepatu itu dalam keadaan-keadaan darurat. Artinya dalam keadaan tidak darurat, jangan melakukan itu. Di sini sebutkan walladzi akhtarahu annal masha afdalu li ajli man ta'ana fihi min ahli bid'ah minal khawariji war rawafid. Dan orang-orang yang suka membiasakan dalam keadaan tidak darurat juga menggunakan musab sepatu, tetap bersepatu dalam keadaan normal juga. Nah, itu adalah sebetulnya ahli bid'ah. Yang dibolehkan itu dalam keadaan-keadaan darurat saja. Kalau keseharian dalam keadaan normal kita melakukan hal yang seperti itu menurut Ibnu Hajar di sini termasuk ahli-ahli bid'ah. Nabi tidak mencontohkan begitu. Minal khawarij, dari kaum khawarij, wal rawafid, dan dari kaum rawafid. Rawafid itu orang-orang Syiah. Suka melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya dilakukan pada saat darurat, ini dilakukan kegiatan terus-terusan dalam keadaan normal. Seperti kita ketahui, orang Syiah Imamiyah terutama, itu sholat duhur dan asar itu selalu dijamak. Maghrib dan isya itu selalu dijamak. Walaupun tidak kemana-mana. Sehingga bagi mereka sholatnya itu hanya 3 kali saja. Karena yaitu digabung-gabung terus. Padahal yang menurut kita dan kaum Sunni itu digabung, dijamak, dikosor itu pada saat keadaan darurat. Orang-orang itu sebagian itu dari kaum Khawarij dan juga orang-orang Rawafid itu mengusap sepatu juga dijadikan perbuatan keseharian. Itu yang tidak dikenal dalam di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Kemudian di hadis berikut, haddatsana Amrun bin Khalid dan seterusnya, an-Nabi an Jubair anil Mughirah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sungguhnya Rasulullah kharaja, keluar Rasulullah lihajatihi, untuk buang hajat. Fattaba'ahu, maka mengikuti kepada Rasulullah itu al-Mughirah, Mughirah biidawatin, dengan membawa wadah air, wadah fiha, dalam wadah tadi maun, air, fasobba, maka mengucurkan atau nyeblok gitu, itu Mughirah alaihi, kepada Nabi, hina parogo, pada saat beliau selesai min hajati, dari hajat beliau. Kata waddu'a, maka beliau Nabi SAW berwudu, wa masaha, dan mengusap Nabi al-khuffain, terhadap 2 sepatunya. Nah, pada satu saat ini diceritakan dalam keadaan safar, di perjalanan. Bahkan disebutkan safar itu saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan tentara Romawi, yang saat itu salah satu korban atau salah satu syahidnya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, yang beliau membawa panji-panji atau bendera Nabi itu saat itu. Tetapi saat membawa bendera Nabi itu, tangannya kena tebas, tangan kanannya, akhirnya dipegang oleh tangan kirinya juga kena tebas juga itu, akhirnya dipegang oleh oleh gadoknya atau oleh mulutnya gitu kan. Nah, sampai akhirnya beliau tewas. Nah, nanti kata Nabi itu tangan Ja'far bin Abi Thalib itu akan diganti dengan sayap. Maka dengan sayap itu beliau saat ini juga sudah bisa jalan-jalan ke surga. Jadi itu salah satu keistimewaan orang yang mati syahid. Sebelum terjadi peristiwa kiamah, bisa main-main atau bisa menikmati keindahan surga. Saat ini juga, saat di alam kubur, ada keistimewaan. Kalau yang lainnya belum. Nah, saat dalam keadaan di perang Tabuk itu, Nabi SAW
punya kepentingan buang hajat. Saat itu ada seorang yang bernama Mugiroh, bisa jadi beliau itu salah seorang ajudan Nabi itu, tentara yang mengikuti peperangan itu. Beliau mengikuti Nabi buang hajat, hanya tidak diceritakan di mana buang hajatnya itu, apakah di tempat tertutup atau terbuka. Tapi boleh dugaan kita tentu saja tempat tertutup, walaupun tertutupnya oleh sebuah pohon. Tidak diartikan dalam satu jamban yang tertutup yang memang dibuat itu dalam keadaan darurat. Nabi buang hajat di sekitar itu, kemudian selesai itu ajudannya itu Mugiroh tadi membantu beliau menggunakan air, dan selanjutnya Nabi SAW berwudu dan mengusap dua sepatunya. Ini yakin dalam keadaan disapar di perjalanan. Silahkan, tidak perlu buka sepatu. Lakukan untuk masaha ala hukpain. Jadi dalam keadaan darurat lah sepatu itu boleh untuk tidak dibuka. Walaupun ini praktek kita barangkali jarang ya, jarang-jarang mengamalkan ini. Karena untuk saat ini barangkali kalau kita perjalanan cuma ke Jakarta, Garut, tidak terlalu repot, apalagi kita berjalannya itu tidak jalan kaki kan. Naik kereta, naik bis, naik mobil gitu kan. Sehingga jarang-jarang mengamalkan ini. Ya paling tidak ini sebagai pengetahuan bahwa itu kesempatan itu ada. Nah, ini juga hadis ini menyatakan wa fihi ar-raddu ala man za'ama anna masha ala khuffaini mansukhun bi ayatil wudu'i allati fil ma'idati li'annaha nazalat fi ghazwatil marsi'i. Ketentuan tadi hadis di atas juga ini sebagai penolakan terhadap anggapan orang yang menganggap bahwa mengusap terhadap dua sepatu itu sudah dihapus dengan ayat wudhu. Tidak, tetap masih berlaku sampai sekarang. Kan kita mengenal dalam ilmu usul fikih ada nasih mansuh. Ada ketentuan nasih itu yang menghapus, mansuh yang dihapus. Jadi ada hukum-hukum yang dahulu pernah berlaku, kemudian sekarang tidak berlaku lagi. Nikah mut'ah itu Pak, nikah kontrak, kawin kontrak, itu waktu itu pernah berlaku zaman Nabi. Dihalalkan nikah kontrak. Kemudian pada saat perang Khaybar, kira-kira tahun ke-7 Hijrah, nikah kontrak itu dibatalkan. Dihapus. Nah itu adalah nasih mansuh. Artinya nasih itu yang membatalkan, mansuh yang dihapuskan. Jadi memang nikah mut'ah itu, nikah kontrak pernah berlaku waktu zaman Nabi, betul diakui oleh kita, kemudian dihapus juga oleh Nabi, tidak berlaku lagi saat ini. Walaupun orang Syiah itu tetap memberlakukan sampai saat ini. Ya karena mereka menggunakan hadis yang pakai sumber sendiri itu. Akan keutamaan itu. Nah, itu yang dimaksud nasih mansuh, yang dihapus dan yang menghapus. Itu banyak juga dalam kehidupan keagamaan Islam. Seperti ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu dulu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh ziarah kubur itu. Karena masih lemah akidah kaum muslimin saat itu. Tetapi kemudian silahkan sekarang ziarah kubur. Tidak apa-apa. Tetapi awalnya dilarang, kemudian larangan itu dihapuskan sehingga boleh melakukan ziarah kubur saat berlaku sampai hari ini. Walaupun untuk kaum perempuan nanti kalau di kalangan Wahabi tetap dilarang. Karena banyak hadis-hadis yang lain juga yang menjelaskan itu. Dikaitkan dengan masalah hal lain lah. Kemudian yang berkaitan dengan nasih mansuh seperti sholat menghadap kiblat sekarang ini. Dahulu waktu di Mekah sampai 17 bulan di Madinah, Nabi SAW dengan para sahabat waktu sholat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Kiblat kita itu adalah Masjidil Aqsa saat itu. Kemudian nanti oleh Allah dihapus dalam surat Al-Baqarah. Sekarang
Fawalli wajhika syatrul masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajahmu itu, wahai Nabi, ke arah Masjidil Haram. Nah, ini yang dimaksud dengan nasih mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapuskan. Hukum dalam hukum Islam. Tetapi yang berhak melakukan hapus menghapus itu hanya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh selain Allah dan Rasulnya. Sehingga hari ini tidak bisa ada hapus menghapus. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan wahyu itu sudah berhenti, tidak boleh dilakukan amandemen. Jadi nasih mansuh itu semacam amandemen hukum. Tapi yang berhak melakukan dan Rasulnya, yang kita sebut sebagai pembuat syariat. Kalau yang dilakukan oleh kita itu paling hanya keadaan darurat, pengecualian, tapi bukan menghapuskan keharaman ataupun kehalalan satu barang. Sebagai contoh misalnya begini, untuk orang yang katakanlah diabetes, nasi putih itu membahayakan kan. Tetapi halal hukum dan nasi putih. Nah, untuk orang itu harus kan ditakar itu nasinya juga tidak boleh banyak-banyak, cukup secangkem gitu kan. Karena memang indeks gulanya itu sangat tinggi, cepat menaikkan kadar gula. Nah, kadar gula itulah yang membahayakan itu. Nah, maka dengan demikian orang yang sakit itu jangan sampai mengharamkan nasi. Tidak haram nasi itu. Dari awal juga sudah halalkan. Paling dia mengecualikan bagi dirinya sendiri tidak boleh melebihi. Tetapi jangan membuat hukum baru bahwa nasi haram. Tidak boleh. Tetap halal nasi itu. Tetapi bagi yang bersangkutan tidak boleh berlebihan. Apa sebab? Kalau berlebihan sama dengan bunuh diri kan? Kau bisa langsung koma, meninggal itu. Kelebihan gula itu kan. Demikian juga bagi yang kolesterol tinggi, sehingga daging harus dibatasi gitu kan. Nah, itu jangan mengubah hukum. Hukum tetap halal. Tapi dia tidak suka itu jangan karena hukumnya dia buat sendiri jadi haram, tidak boleh. Yang berhak membuat hukum itu adalah hanya Allah yang menghapus. Ini cara berpikir kita. Sehingga saat ini tidak boleh ada yang mengubah-ubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tata cara sholat berjamaah, begitu dari awal, tidak boleh diubah-ubah oleh kita. Nah, ini supaya kita mengerti cara berpikir hukum. Jangan hanya mengikuti anjuran-anjuran pihak-pihak tertentu yang tidak mengerti sampai ke dalam-dalamnya. Bagaimana cara meletakkan syariat dalam keseharian itu. Saya kira itu untuk supaya kita makin fakih, makin paham dengan bagaimana cara berpikir mengambil hukum-hukum dalam ajaran Islam. Itu hanya salah satu bagian kecil saja, masih banyak cerita yang lainnya dalam usul fikih. Tetapi ini kembali ke penjelasan di sini bahwa hadis di atas menguatkan pemahaman bahwa mengusap dua sepatu itu tidak menghapuskan atau tidak dihapus karena sudah ada ayat wudu, tidak, tetap berlaku sampai saat ini. Jadi selama tidak dihapuskan oleh Nabi, tetap berlaku sampai saat ini. Apapun itu yang berkaitan dengan syariah. Kemudian di hadis berikutnya disebutkan dari Ja'far bin Amr dari Umayyah ad-Damri, anna abahu, sesungguhnya bapaknya akhbaruhu mengabarkan kepada yang bersangkutan, anna sesungguhnya bapaknya itu ro'a telah melihat an-nabiyya kepada Nabi SAW yang mengusap ala hupen terhadap dua sepatu dan diikuti para sahabat. Nah, ini juga hadis menguatkan bahwa mengusap dua sepatu itu tidak dihapuskan, tetap berlaku, tetapi dalam keadaan darurat. Kemudian di hadis 205 dari Ja'far bin Amr, qala ra'aitu, saya melihat an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahu, beliau mengusap ala imamatihi terhadap sorban beliau, wa khuffaihi, dan dua sepatunya. Nah, ini untuk
kita yang termasuk para ibu yang menggunakan kerudung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pada saat beliau wudhu tidak dibuka itu sorbannya itu, tapi cukup dengan cara mengusap sorban saja. Atau kita pakai kopiah ini tidak dibuka kopiah boleh diusap. Oh, Nabi juga pernah melakukannya. Nah, ini untuk yang membuat atau untuk yang para ibu terutama saat berwudu itu boleh saja cukup mengusap kerudungnya. Ya, tapi lebih yakin lagi silakan paling tidak sedikit di bagian rambutnya. Karena Nabi sendiri juga pernah melakukan, beliau laki-laki kan tidak ada masalah dengan cabut atau mengudar itu sorbannya itu, tetapi tetap beliau barangkali untuk memberi contoh kepada kita. Dalam keadaan-keadaan tertentu silakan. Apa yang ada di atas kepala itulah yang diusap. Di sini yamsahu ala amamatihi, terhadap sorban beliau, wa khuffahi, dan dua sepatu beliau. Tidak diceritakan apakah dalam keadaan di perjalanan atau tidak. Nampaknya karena sepatu itu beliau memang dalam perjalanan. Dalam perjalanan di sini juga. Mengusap sorban beliau. Nah, walaupun di sini menurut bahasan para ulama, wa qad ikhtalafa as-salafu fi ma'nal masih ala amamah faqila. Ada perbedaan pemahaman di antara ulama salaf dalam makna mengusap sorban. Dikatakan innahu kamula 'alaiha ba'da masin nasiyah. Nah, boleh mengusap itu sorban itu setelah mengusap dulu ini embun-embun. Artinya mengusap kepala dulu sebagian, tidak perlu seluruhnya. Jadi bagian depannya saja, kemudian baru setelah itu dilanjutkan dengan, sehingga yang biasa dilakukan oleh para kiai, para ajengan gitu kan di lingkungan pesantren. Nah, saat mau wudu, saat tidak mau melepas sorban, sorbannya itu diginikan. Jadi ini dikenakan dulu ke embun-embun, baru ke sorbannya. Itu yang dimaksud di sini menurut pemahaman para ulama. Waqad taqaddamat riwayat Muslim bima yadullu ala dzalik. Karena dalam riwayat Imam Muslim ada yang menceritakan begitu. Nabi mengusap ke sorbannya itu setelah beliau mengusap ini bagian kepala depannya. Atau nasiyah. Nasiyah itu ya embun-embun lah. Bagian depan kepala. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Abu Nu'aim, Haddasana Zakaria, an Amir, an Urwah, dan seterusnya. Kuntu ada, aku ma'an Nabi beserta Nabi SAW, pisafarin dalam satu perjalanan. Ahwa itu, saat itu aku sudah merunduk. Li'anji'a, dengan maksud mau mencopot huppaihi, atau mau melepaskan huppaihi, dua sepatu Nabi SAW. Pakola, maka Nabi bersabda, dak huma, biarkan saja, jangan dicopot. Nah ini karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma, telah memasukkan aku ke dalam dua sepatu ini, dalam yatan itu maksudnya kedua kaki beliau, tohirotaini, dalam keadaan suci. Jadi biarkan saja sepatu itu jangan dicopot, ini dalam perjalanan. Aku terus pakai karena saat awal memasukkan kaki ini dalam keadaan suci. Nah, itu nanti menjadi syarat bagi kita semua pada saat kita berniat mau menggunakan sepatu terus tidak akan dibuka, masukkan kaki kita itu dalam keadaan kita sudah punya wudhu. Itu berlaku terus sampai dalam perjalanan, tak perlu dibuka itu sepatu itu. Ya, sebetulnya kalau kita mau praktek saat ini juga boleh-boleh saja. Kita melakukan menggunakan sepatu tanpa dibuka gitu kan, boleh-boleh saja, hanya barangkali bagi kita agak kagok gitu pada saat kita akan sholat sama-sama ke dalam masjid, ikut, wah masa pakai sepatu ke dalam masjid itu kan, nah itu jadi ribut sehingga akhirnya kita jarang mengamalkan itu. Tapi kalau kita masuk ke hutan yang di situ memang tidak ada masjid,
kita akan sholat di tanah juga bisa, nggak apa-apa, sepatu itu pakai saja terus. Tapi kalau kita melakukan perjalanannya dari kota ke kota yang di situ ada masjid, memang kagok menggunakan sepatu. Jadi akhirnya kita tidak bisa mengamalkan ini. Hanya dalam keadaan tertentu saja. Ya. Orang-orang Mekah itu ya. Seperti kaos kaki tapi sebetulnya sepatu gitu dari kulit gitu Pak ya. Iya. Iya. Ya mungkin kalau untuk orang-orang yang mengalami musim dingin ya seperti di Mekah punya sepatu khusus gitu. Itu bisa dipakai ke dalam Masjidil Haram itu. Ya seperti bentuknya kaos kaki tapi sebetulnya itu sepatu gitu kan. Menutup tinggi sampai menutup mata kaki jelas. Nah, dalam keadaan di negeri seperti kita, negeri tropis ini agak ya untuk apa gitu kan? Toh tidak ada musim dingin, tidak ya ada musim dingin juga tapi sebentar saja seperti kemarin kan paling 14 derajat masih kuat lah. Tapi kalau di negeri-negeri yang subtropis itu bisa sampai 0 derajat. Dingin sekali gitu. Sehingga itulah mungkin kesempatan untuk menggunakan sepatu. Tetapi bagi kita seperti misalnya ini tentara yang suka melakukan apalagi calon-calon anggota Kopassus itu kan itu dari kota itu menuju menuju apa itu Nusa Kambangan itu kan dengan jalan kaki Pak. Tidak pakai truk gitu. Jalan kaki pakai sepatu tentara. Nah, bagi mereka itu sepatu tentara itu memenuhi syarat untuk tidak perlu dibuka sepatu itu. Jadi kalau mau melakukan sholat di perjalanan itu, karena sambil jalan kaki nggak usah dibuka. Para tentara lah umumnya itu. Bagi praktek yang itu yang ada di kita. Tapi kalau kita yang orang-orang sipil jarang-jarang lah. Walaupun ke hutan seperti Pak Mis itu kan untuk ngukur-ngukur membuat pemetaan ya. Nah, itu kan tidak terus-terusan di hutan juga ya. Markasnya tetap di hotel gitu kan Pak. Walaupun pekerjaan memetakan itu memetakan hutan-hutan, tapi kembalinya ke hotel juga kan. Tapi kalau tentara seperti yang praktek itu, ya saya juga pernah waktu itu kan pernah cerita semalaman sejak habis sholat asar sampai subuh itu jalan terus mulai mengitari itu hutan-hutan di Cimahi itu. Walaupun hutannya ya hutan Cimahi saja, tidak seperti hutan di Sumatera kan gitu. Iya, itu makanya, ya makanya itu sholatnya di luar masjid, di luar masjid. Jadi di hutan saja. Gitu. Kalau bagi kita untuk masuk ke masjid, ya sebetulnya ya tidak akan dilarang oleh pengurus masjid kan. Lepas sepatu. Kalau pakai sepatu nanti dianggap orang kafir pula kan. Ya tidak lazim lah. Jadi itu kejadian-kejadian khusus saja itu pakai sepatu itu. Kalau kita akan mau masuk ke masjid, jelas akan dibuka sepatu itu. Walaupun kita berniat ingin pakai sepatu terus itu. Nah, pada saat dibuka sepatu itu, walaupun kita sudah berniat, batal. Jadi memulainya lagi itu saat itu. Mengusap. Kalau mau memulai lagi pakai sepatu dan tidak akan masuk ke masjid, akan masuk ke hutan saja misalnya. Memulai saat dari masjid itulah hitungnya. Ya, betul. Untuk saat ini barangkali berlaku untuk para ahli medis yang menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu kan nampaknya seharian di rumah sakit tidak boleh dibuka-buka. Nah, itu bisa dikiaskan menggunakan masuhuk pen. Ya, saat pertama saja itu. Saat pertama menggunakannya itu dalam keadaan punya wudhu. Tapi setelah itu mau buang air besar, buang air kecil tidak masalah. Mau mandi pun tidak. Artinya tidak membatalkan
kebolehannya menggunakan sepatu. Jadi setelah itu jadi hadas lagi, misalnya buang air kecil, buang air besar, tidak apa-apa. Nanti saat wudhu, nah cukup diusap saja, itu maksudnya. Jadi boleh, tidak harus dalam keadaan wudhu terus itu menyiksa itu. Tidak begitu. Islam tidak menuntut hal-hal yang seperti itu, yang ringan-ringan saja biasa. Hanya saat pertama menggunakannya harus dalam keadaan suci, artinya punya wudhu, gitu aja syaratnya. Kemudian hadis terakhir nih, karena hadis ini menceritakan hal yang sama berulang-ulang, jadi lebih cepat kita bahasnya. Di sini hadis mengatakan Abdullah bin Umar atau bin Yasir anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu akala katifa syatin, beliau memakan paha dari seekor domba, summa sholat, kemudian beliau sholat lagi, ulam yatawaddo, dan tidak wudhu lagi. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu yang disepakati oleh para ahli fikih itu, pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur itu batal. Itu sepakat para ulama. Tidak ada yang berselisih. Apapun yang keluar, apakah batu itu kan suka keluar batu itu dari itu membatalkan wudhu. Dari depan, belakang sama saja. Nah, nanti yang berbeda pemahaman antara para ulama itu seperti misalnya bertemu kulit dengan yang bukan mahram, kulit wanita. Beda jenis maksudnya, beda jenis kelamin. Nah, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i itu batal. Madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab yang lainnya tidak batal. Tetapi Imam Syafi'i juga mengecualikan kalau sedang tawaf. Kalau sedang tawaf mah tidak batal, Imam Syafi'i juga kan. Karena kita ketahui saat sedang tawaf, apalagi tawaf musim haji, itu kan berjejal antara laki perempuan campur aduk, dan sangat mungkin bertemu kaki saling injak juga kan. Atau tangan kita itu bertemu dengan tangan yang bukan mahram, bahkan tidak kenal, beda bangsa, beda negara. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak batal dalam keadaan seperti itu. Ada juga yang menyatakan tidak batal selama pertemuannya itu tidak menyebabkan ada guratan syahwat. Birahi lah gitu. Tidak ada birahi. Gitu. Kalau itu tidak batal walaupun bertemu kulit yang bukan mahram. Gitu. Kemudian yang menjadi membatalkan wudhu itu adalah memegang kemaluan. Nah, menurut dalam madhab Syafi'i itu adalah membatalkan kemaluan. Dengan catatan yang dipegangnya itu oleh telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau dipegangnya oleh bagian ini tidak membatalkan. Tidak ada pengkategorian seperti itu. Tetapi menurut ulama yang lain tidak batal. Toh kemaluan juga bagian dari tubuh kita. Nah, ini memang berdasarkan sejumlah hadis. Yang hadisnya memang agak beda-beda memang menjelaskannya. Kemudian yang membatalkan wudhu juga ini makan daging, gitu kan. Ada di ulama lain yang mengatakan setelah makan itu batal wudhunya.